Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Hari ini kita akan mempelajari tentang ordo pada motif 2 pertemuan 3. Ya, sebelumnya kan kita udah mempelajari tentang matriks sama vektor tuh ya, yang materinya kebalik. Nah, hari ini kita mempelajari ordo. Nah, determinan pada matriks itu digunakan untuk biasanya untuk mengkalikan si matriks tersebut ya, atau mencari adjoint juga bisa, segala macam pokoknya. Nah, determinan pada matriks itu disimbolkan dengan adanya garis seperti ini. Kemudian isi di dalamnya adalah si matriksnya kayak gini. Misal matriksnya matriks A, maka kayak gini. Nah, terus kemudian syarat si matriks tersebut bisa kita determinankan adalah matriks tersebut berbentuk persegi ya, atau kolom sama barisnya sama. Misalnya kayak gini. Ini kan ada dua baris sama dua kolom ya. Dua barisnya ke bawah, dua kolomnya ke kanan. Gitu. Nah, ini bisa kita bikin determinannya. Kalau misalnya dia matriksnya itu kayak gini ya, 1, 2 gini, ini nggak bisa dicari determinannya karena dia ada dua baris satu kolom seperti itu teman-teman. Nah, kemudian untuk mencari determinan pada setiap matriks itu beda-beda ya. Untuk tipe-tipe matriks sendiri itu beda-beda. Misal kayak gini, ini kan ada matriks 2x2 ya. Nah, untuk cari cara determinannya adalah tinggal kita silangin aja nih si A dengan D, kemudian dikurang B kali C. Nah, kayak gini teman-teman ya. Ini untuk mencari matriks determinan 2x2. Nah, ini ada contoh soalnya dimana kita mempunyai matriks A dan matriks P. Nah, matriks A nya itu 3, 2, 1, 4. Ya tinggal kita kali silang aja ini 3 sama 4, kemudian dikurang 2 kali 1. Kayak gini teman-teman ya, yang P juga sama. Nah, kemudian selanjutnya ada metode Sarus. Sarus itu kita untuk menghitung determinan matriks 3x3 ya. Di sini kita mempunyai matriks A di mana bentuknya adalah 3x3. Ya, harusnya kan kayak gini nih matriksnya ya. Kayak gini ya. Nah, ini ada tambahan ini, dapat dari mana? Dapat dari sini, teman-teman. Kenapa ditambahin? Karena itu emang udah rumusnya. Jadi bukan ngada-ngada, itu emang udah rumusnya. Nah, jadi misal kalian punya matriks 3x3, ya udah berarti rumusnya adalah kalian copy yang ada di kolom 2 ini. Ya, 2 kolom ini kalian copy ke kanannya si C yang ini. Ya, kalian copy. Sebentar, saya hapus dulu biar bersih. Oke, setelah kalian copy, ini kalian lakukan perkalian secara menyerong teman-teman ya. Misal A, E, I ini kan menyerong nih, kemudian B, F, G menyerong, C, D, E menyerong. Nah, begitu sudah nyampe si C ya, karena ini adalah akhir dari si matriks 3x3. Nah, kemudian tinggal kalian ubah serongnya. Karena kalian ubah, maka kalian kurang nih C, E, G, A, F, H, B, D, I. Seperti itu. Ya. Nih, bisa kalian lihat di sini. Ini atau bisa juga kalian kurang di sini, terus kalian kurung C, E, G ditambah A, F, H ditambah B, D, I. Kayak gitu, itu juga bisa. Karena nanti ujung-ujungnya ya kali pelangi juga nih si kurangnya. Gitu. Tapi kayak gini juga bisa sih, yang bawahnya ini. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini ada contohnya. Contoh dari matriks A, dia mempunyai isi matriksnya itu min 3, 4, 2, 2, 1, 3, 1, 0, 1. Nah, kita disuruh mencari determinan menggunakan metode Sarus. Nah, seperti yang tadi dibilang ya, untuk metode Sarus kita harus copy si dua kolom di depannya ini di belakang kolom si yang paling belakang. Maka min 3, 2, 1, kemudian 4, 1, 0. Kayak gini. Kemudian kita kalikan nih secara menyerong. Kita kalikan, terus kita tambahin nih. Nah, ini kan bisa lihat nih, min 3 kali 1 kali min 1 itu 3, ditambah 4 kali 3 kali 1 itu 12, terus kemudian ditambah 2 kali 2 kali 0, hasilnya 0. Kemudian kita kurang di sini, kita tinggal serong secara berbaliknya kayak gini. 2 kali 1 kali 1 2. Ini kita kurung ya. Kemudian minus 3 kali 3 kali 0 0, ditambah 0. Kemudian 4 kali 2 kali min 1 itu negatif 8. Kita kurung. Nah, kemudian tinggal kita tambahkan aja. 3 tambah 12, 15. Dikurang, ini kali pelangi. Seperti ini. Jadinya ini negatif 2 ditambah 8. Hasilnya adalah 21. Ya, ini 15 ya teman-teman.
15 kurang 2 itu kan 13. 13 tambah 8 itu hasilnya adalah 21. Segitu teman-teman. Ya. Hasilnya 21 bener ya. Nah, kemudian selanjutnya ada metode minor kofaktor. Nah, kalau untuk minor ya, itu caranya adalah apa yang dicari itu kita tutupin. Misalnya minor. Ini kan kita disuruh cari minor nih ya. Nih, maka nih ada penjelasannya. Misalkan matriks A dituliskan dengan AIJ. Minor elemen AIJ yang dinotasikan dengan MIJ adalah determinan setelah elemen-elemen baris ke I, kolom ke J itu dihilangkan. Misal kita mempunyai sebuah matriks A di mana kita akan buat minor 1 kali 1. Berarti seperti yang tadi bilang, elemen-elemen baris ke I dan ke J itu akan dihilangkan. Maka baris ke 1 kolom ke 1 akan dihilangkan. Berarti baris ke 1 kolom ke 1 ini akan dihilangkan. Maka yang kita dapat adalah si 5, 6, 4 sama 8. Nah, maka 5, 6, 4, 8 nya ini akan kita lakukan determinan teman-teman, dimana tinggal kita kaliin aja ini, kemudian kita kurangkan dengan si ini ya, kita kali silang kemudian kita kurangkan. 5 kali 8 itu 40 dikurang dengan 4 kali 6 itu 24, dimana 40 kurang 24 sama dengan 16 teman-teman. Nah, untuk cari kofaktornya ya udah tinggal kita kali negatif 1 tambah 1. Nah, 1 tambah 1 ini dari mana? 1 tambah 1 itu dari si I dan J nya yang ada di sini. Ini pangkat ya. Ya kan, karena ini pangkatnya adalah genap, maka negatif 1 kali negatif 1 ya sama dengan 1 gitu. Jadi nanti di sini adalah 1. Nah, kemudian kita disuruh cari minor yang baris ketiga kolom kedua. Oke, ini kita hapus dulu biar kelihatan. Nah, baris ketiga kolom kedua. Baris ketiga itu kan ini, kolom kedua itu yang ini. Nah, maka didapat 3, 4 sama 2, 6 ya, ini didapat ini. Nah, maka tinggal kita kaliin aja, kita kali silang gitu kan, sama kayak tadi. Didapat 3 kali 6 itu 18 dikurang negatif 4 kali 2 itu negatif 8. 18 kurang negatif 8 itu sama dengan 26 positif, karena ini dikali ini sama dengan positif. Negatif kurang negatif sama dengan positif 26. Kemudian kita cari kofaktor ya. Kofaktornya itu dari 32, ya udah tinggal kita kerja aja min 1 pangkat si baris dan kolomnya. Nah, karena ini hasilnya ganjil, maka hasilnya tetap min 1 ya. Ya, min 1 kali min 1 kali min 1 gitu. Dan sampai 5 kali. Ini kan hasilnya udah kelihatan ya ganjil ya. Kemudian kita kali sama si 26 nya. Jadi min 1 kali 26 sama dengan negatif 26. Gitu teman-teman. Nah, selanjutnya ini adalah untuk mencari determinan dari matriks 3x3 menggunakan minor kofaktor. Ya, dapat dilihat di sini saya punya contoh A-nya segini. Nah, ini caranya teman-teman. Ini udah dijabarin caranya. Angka yang ada di sini sama angka yang ada di sini itu beda ya. Jadi ini caranya doang. Nah, di sini cara ngerjainnya. Di sini saya hapus biar lebih jelas. Dimana caranya itu untuk mendapatkan si angka yang di sini ya. Ini kan dia baris 1 kolom 1. Ya, sedangkan di sini kita lihat baris 1 kolom 1 itu berarti yang dicoret ya. Maka yang ini itu dicoret untuk mendapatkan angka di sini, coret, kemudian didapat 1122 kita taruh di sini. Ini kan sebenarnya kayak gini ya teman-teman. Set gitu. Ini kan sama aja nih matriks 3x3. Nah, nanti yang ini itu dideterminankan. Ya, kali silang terus dideterminankan dan nanti dapat hasilnya ini. Ya, kita coba ya determinanin ya. Yang ini deh nih. Yang 1 kali 2 kan 2 dikurang 2 kali 1 2 juga sama dengan kan 0.
Nah, di sini plus berarti dia plus 0 gitu. Berarti positif, bukan negatif. Nah, kemudian misal kita cari yang negatif deh yang ini. Yang ini kan dia ada di baris ketiga kolom kedua ya. Berarti baris ketiga kolom kedua tuh ini, baris ketiga kolom kedua ini. Berarti didapat 3201. 3201, bener ya? Nah, kemudian kita determinanin kayak gini, set. Kemudian 3 sama 1 ini kan hasilnya 3 dikurang 2 kali 0 gitu kan. Maka hasilnya 3. Karena dia di sini ada simbolnya negatif, maka tinggal kita kurangin aja. Kita kasih tanda negatif di depannya, hasilnya min 3. Dan kita lihat di sini ini kan baris 3 kolom 2. Nih di sini baris 3 kolom 2 itu yang ini hasilnya min 3. Bener ya teman-teman? Dan seterusnya gitu. Yang ini juga sama, misalkan yang ini, kita cari yang ini. Yang ini itu ada di baris 1 kolom 3. Kita cari nih baris 1 kolom 3. Baris 1 kolom 3 tuh ada di baris 1 kolom ketiga. Berarti yang didapat adalah si 2162. Nah, 2162. 2162 2 kali 2 itu 4 dikurang 6 kali 1 tuh 6. Berarti hasilnya adalah negatif 2. Negatif 2. Kemudian lihat nih depannya. Oh, ternyata banyak positif. Berarti nggak bisa. Berarti positif kali negatif tetap negatif. Maka di sini tetap negatif 2. Seperti itu teman-teman. Oke. Dan seterusnya, paham ya? Kalau misalnya kalian masih bingung bisa ditanyain aja teman-teman. Ini sebenarnya perkalian matriks yang mudah lah ya. Kalian udah pernah belajar juga, saya yakin sih. Nah, sifat determinan, jika semua elemen dari satu baris atau kolom sama dengan 0, maka determinan matriks itu adalah 0. Contoh kayak gini, ini kan dikali nih, hasilnya tetap 0 gitu kan, maka determinannya 0 gitu. Atau kayak gini, satu baris satu kolom hasilnya 0 guys. Satu baris satu kolom nih 0 nih. Ini kan satu baris kedua 0 semua, maka hasilnya adalah positif. Hasilnya udah pasti 0 gitu teman-teman. Yang A juga nih, ini kan baris 1 0 semua, maka udah pasti 0 gitu teman-teman. Kemudian ada lagi nih, jika semua elemen dari salah satu baris atau kolom sama dengan elemen baris atau kolom lain, maka determinan matriks tersebut adalah 0. Contoh yang ini. Yang ini kenapa nih teman-teman? Kenapa di hasilnya 0? Karena baris 1 dan baris 3 itu sama ya, 432 432, maka hasilnya adalah 0. Kalau misalnya kalian nggak percaya, kalian bisa hitung sendiri pakai metode Sarus atau mirror cofactor ya. Ini udah rumus umum ya teman-teman. Jadi udah pasti hasilnya 0 gitu. Kalau kalian nggak percaya bisa dibuktikan aja. Nah, kemudian yang ketiga, jika elemen-elemen salah satu baris atau kolom merupakan kelipatan dari elemen baris atau kolom lainnya, maka determinan si matriks itu udah pasti 0 gitu. Contoh yang ini ya, ini kenapa 0? Karena baris 1 itu ada 2 kali lipatnya di baris ketiga gitu. Jadi baris ketiga ini 2 kali lipatnya baris ke 1, maka hasilnya adalah otomatis 0 determinannya. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk kelipatan elemen-elemen baris ke 1, untuk determinan matriks A, B, maka sama dengan kayak gini rumusnya. Determinan A dikali determinan B. Kemudian untuk A transpos, maka sama dengan determinan A untuk AT adalah transpos dari matriks A gitu. Kemudian A inverse sama dengan 1 per determinan A. Itu untuk A inverse adalah A inverse ya. Jadi simbol ini adalah A inverse, kemudian AT ini adalah A transpos gitu. Dari matriks A, materi inverse itu akan dipelajari di bab berikutnya. Kemudian yang ketujuh ini ada KA sama dengan KN, determinan A untuk A ordo N kali N, dan K itu adalah konstanta. Nah, sifat-sifat di atas tidak terbuktikan di sini. Jadi pembuktian sifat ini akan dipelajari di jenjang lebih tinggi. Jadi kita nggak akan belajar yang ketujuh ini teman-teman. Oke, selanjutnya adalah activity. Nah, dapat dilihat nih activity-nya. Di sini kita punya matriks 3x3 ya. Nah, di sini cuma 2 soal. Kalian cuma diminta si matriks 3x3 ini dengan metode Sarus dan minor cofactor. Cari determinannya. Nah, berarti kalian menggunakan si ini, Sarus ini, sama minor cofactor yang ini. Ya, silakan dicari teman-teman semua.
Kalau misalnya kalian ada pertanyaan bisa kalian tanyakan langsung. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.